Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Semoga sehat walafiat. Kita akan lanjutkan kajian tentang kejahatan kolektif versus kebaikan kolektif, penyampaian pesan kecerdasan kolektif. Kita sudah pernah mendiskusikan tentang kecerdasan kolektif. Binatang ternak itu saudara, betapapun taraf kecerdasan mereka itu tertentu dan pendek usia mereka, secara kolektif mereka membawa pesan untuk generasi selanjutnya. Pesan-pesan ini diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan misalnya harus makan dengan cara apa, di mana, harus minum dengan cara apa, di mana, bahkan pesan-pesan yang lebih kompleks. Generasi berikutnya itu pada akhirnya menjadi lebih cerdas daripada generasi sebelumnya. Nah, ilmu pengetahuan atau pelajaran itu diserap oleh individu, diajarkan ke individu lain, lalu disebarluaskan, diajarkan ke kelompok, diwariskan menjadi ilmu pengetahuan kelompok. Lantas dijadikan dasar untuk memecahkan problematika individual dan kelompok. Maka ini disebut sebagai kecerdasan kolektif. Nah, kecerdasan kolektif ini sebenarnya adalah buah dari kolaborasi, yaitu upaya kolektif maupun kompetisi individu dalam sekelompok makhluk hidup dalam rangka merespon situasi yang dihadapinya. Nah, kecerdasan kolektif itu ada pada manusia dan setiap makhluk hidup lainnya. Binatang-binatang ternak, binatang-binatang pada umumnya. Insya Allah bahkan ada di bakteri. Nah, perlu diteliti bagaimana kecerdasan kolektif itu bekerja. Manfaatnya antara lain untuk memperbaiki mutu hidup. Kita sudah mengetahui bahwa kecerdasan kolektif pada sekumpulan binatang itu bisa bermanfaat untuk mereka mempertahankan hidup dan meningkatkan mutu hidup mereka. Contohnya antara lain ketika mereka belajar memperoleh minum dari saluran air yang disebut nipple stainless steel ya, atau nepel, dari semula memperoleh air dari wadah yang terbuka. Nah, mereka harus bisa membuka nepel stainless steel itu agar bisa minum. Nah, dengan saluran itu air juga lebih higienis sebagai bagian dari kesehatan ternak. Nah, saudara, suatu jenis binatang ternak itu bisa mengingat sampai wajah gembala, wajah pemberi pakan, terus juga pemimpin kelompok, misalnya sampai jalur perjalanan, misalnya jalur pulang ke kandang dan lain-lain. Mereka juga ingat pakan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Bahkan mungkin wilayah, batas wilayah, dan tanda-tanda tertentu. Misalnya tanda boleh dimasuki dan tanda dilarang dimasuki.
Setelah satu ternak bisa, ternak lain ini akan belajar, ya. Baik ternak di kawanan itu maupun ternak pendatang. Pendatang ini akan beradaptasi, akan menyesuaikan diri. Berarti kemudian pendatang ini juga memiliki kecerdasan yang sesuai dengan kecerdasan kelompok. Nah, setelah satu generasi bisa melakukan sesuatu, generasi berikutnya ini akan belajar. Ya. Ternak itu sebenarnya lebih mudah belajar dari sesamanya, ya, dari sesama ternak itu. Nah, kecerdasan ini pada akhirnya akan dimiliki oleh kelompok dan terus ada dari waktu ke waktu, kecuali jika seluruh kelompok dimusnahkan, maka kecerdasan kelompok akan musnah. Nah, jika kelompok ini misalnya dominan, maka kecerdasannya akan ditularkan ke kelompok lain. Jadilah kemudian kecerdasan ini dimiliki oleh kelompok yang makin besar. Jadi akhirnya makin besar, makin besar, makin besar. Kecerdasan akan meluas. Saudara, kira-kira pemikiran yang bisa kita ambil, pelajaran yang kita bisa petik adalah bahwa kebaikan itu harus terus tumbuh, bercabang, beranting, berkuncup, berdaun, berbuah, dan bertunas, membentuk kebaikan-kebaikan baru, tidak boleh kalah oleh keburukan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.